Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 246 kebenaran. Ricky mau pergi ke kamar kakek Mo. Pelayan yang menjaga pintu, ketika dia melihat Ricky Mo, membungkuk dengan hormat dan memanggil kakek muda. Kemudian, dia membantu Ricky Mo membuka pintu. Begitu Ricky Mo memasuki kaki depannya, pelayan itu menutup pintu di belakangnya. Kakek Mo masih duduk di sofa, memiringkan kepalanya dan bersandar di belakang sofa. Drama itu di TV, dan suaranya tidak nyaring. Ricky Mo mendekat, baru mendapati bahwa kakek Mo tertidur dengan matanya yang ringan. Tanpa menunggu Ricky Mo berbicara, kakek Mo membuka matanya dengan kasar lagi, dan ada saat-saat mendung di matanya yang tajam. Dia menatap Ricky Mo di depan matanya, pupilnya berkedut seolah dia terkejut. Namun segera, matanya kembali jernih. Sudah datang. Suaranya sedikit bodoh, mendengarkan di telinga Ricky Mo, tapi sepertinya dia tidak mengatakan ini padanya. Ricky Mo mengerutkan kening dan duduk di seberang kakek Mo dan memandang kakek Mo dengan hati-hati. Dia berpikir tentang bagaimana melihat Amanda Mu ketika kembali. Sekarang dia melihat kakek Mo, dia mengerti mengapa dia bisa begitu sombong di depan kakek Mo dan dapat ditoleransi oleh kakek Mo. Terutama karena lelaki tua itu merasa bahwa Ricky Mo seperti dia, tentu saja dia akan semakin menyayanginya lagi, dan dia tidak akan peduli dengan kesombongan Ricky Mo. Kakek Mo selalu pintar dan bijaksana, dan tidak akan pernah dengan mudah menunjukkan kelemahan di depan orang lain. Ricky Mo terbiasa dengan gaya lama, semua orang mengatakan, kakek Mo. Dia terkejut ketika dia melihat kelelahan yang jelas di wajahnya dan kerapuhan milik orang tua. Ricky Mo mengerutkan kening lebih banyak dan bertanya langsung kepadanya. Ada apa denganmu? Dia dan kakek Mo berdua, yang tidak diyakinkan oleh siapapun, mengatakan bahwa mereka adalah cucu dan kakek, dan ada lebih waktu seperti dua teman yang sudah lama tidak saling bertemu. Meskipun kakek Mo memintanya untuk tidak memeriksa urusan ibunya sebelumnya, dan membuatnya sedikit terasing dari kakek Mo, dia masih peduli dengan kakek Mo. Tentu saja ada alasan bagi kakek Mo untuk tidak mengizinkannya memeriksa urusan ibunya, tetapi itu tidak karena ada kaitannya antara ibunya dengan kakek Mo. Besok adalah malam tahun baru. Setelah tahun baru, aku akan 1 tahun lebih tua, dan hidup sehari umurku akan kurang sehari. Aku hanya ingin mengatakan beberapa kata lagi kepadamu. Kakek Mo memandangnya dengan emosi di matanya. Nada bicara kakek Mo membuat Ricky Mo sedikit kesal dan berkata dengan tidak sabar. Bicaralah dengan cepat jika ada sesuatu. Kakek Mo tidak mengubah wajahnya karena nadanya, tetapi sebaliknya berkata sambil tersenyum. Dari orang-orang dari generasi muda kita di keluarga Mo, kamu dan Charles adalah yang paling jujur, dan orang yang membuat hal besar, tidak terlalu baik kalau terlalu jujur. Amanda masih muda dan memiliki kepribadian yang sangat berbeda darimu. Dia anak yang baik, tetapi sebagai istrimu, kupikir dia tidak cocok. Melihat bahwa Ricky Mo mengangkat alisnya, dia akan marah, dan kakek Mo berkata sambil tersenyum. Aku belum selesai berbicara, cemas apa? Ricky Mo mendengus dan bersandar, menunggu dia untuk melanjutkan. Kesabaran yang bagus, menyuruh dia menemaniku menonton drama selama 1 jam, dia sabar, dia memiliki pikiran yang baik, dan dia terlihat cantik. Jika aku masih muda, melihat seorang gadis cantik seperti itu juga akan tergoda. Kata setengah kalimat pertama tidak apa-apa, dan ketika akhir di telinga Ricky Mo terdengar sedikit tidak benar. Ricky Mo mengangkat alis dan meringis. Pak tua, bicara dengan baik. Kakek Mo dahinya naik dan menamparkan sofa, plak,
menunjuk pada Ricky Mo dan berkata, "Kamu bocah, aku adalah kakek kandungmu. Ketika aku memelukmu ketika kamu masih kecil, kamu masih memercikan kencingmu di badanku lalu aku pun tidak memukulmu. Sekarang kamu sudah punya istri lalu kamu tidak menggangapku lagi. Kamu memiliki kemampuan untuk berbicara dengan Amanda seperti ini sebelumnya." Ekspresi pria tua itu begitu penuh emosi sehingga dia tampak jauh lebih baik. Ricky Mo menyandarkan kepalanya dan berkata dengan santai, "Dia seorang gadis kecil, harusnya kamu bermurah hati sedikit, kamu sudah tua masih ingin membandingkan diri dengan gadis kecil." Kakek Mo sangat kesal sehingga dia langsung mengambil remote control di atas meja kopi di depannya dan melemparkannya ke arah Ricky Mo. Ricky Mo tidak bisa menghindarinya. Dia dibanting oleh remote control dan menarik napas kesakitan. Ricky Mo memegang tempat dia terkena remote control. Tidak bisa mengatakan hal lagi, terus main tangan. Kakek Mo tampak tenang, dan berkata dengan nada dingin yang Ricky Mo belum pernah dengar. "Ricky, setelah hidup tenang tahun ini, apa yang ingin kamu ketahui? Selama aku tahu, aku akan menceritakan semuanya padamu." Ternyata lelaki tua itu berkata begitu banyak, tetapi yang paling ingin dia katakan adalah kalimat ini. Ricky Mo membeku di sana, dan lama tidak merespons. Keduanya saling memandang lama sekali sebelum Ricky Mo duduk tegak dan memulihkan suaranya. "Termasuk urusan ibuku." Kakek Mo mengangguk. "Ya, termasuk urusan ibumu." Ricky Mo tahu karakter yang dikatakannya paling baik dan tahu bahwa karena kakek Mo telah berjanji, dia tidak akan menariknya. Dia mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan suara berat. "Oke. Sudah jam 11 dari keluar tempat kakek Mo, dan sudah larut malam. Ada lampu dinding di lorong, lampu redup, dan seorang pelayan lewat dari waktu ke waktu, memanggilnya rendah. Tuan muda." "Ya." Ricky Mo berjalan maju selangkah demi selangkah, sangat lambat. Dia yakin bahwa kakek tidak terlibat dalam urusan ibunya, tetapi dia mungkin tahu sesuatu. Dan apa yang kakek tahu kemungkinan besar diketahui setelah kasus penculikan. Ketika dia membawa Amanda Mu kembali ke rumah lamanya untuk pertama kalinya, kakeknya memerintahkan dia untuk tidak memeriksa ibunya lagi. Karena kakek tidak terlibat, hanya ada satu alasan mengapa dia mencegah Ricky Mo memeriksa ibunya. Kakek takut dia akan menemukan kebenaran. Kebenaran mungkin merupakan rahasia yang tak terkatakan. Mungkin itu adalah rahasia yang tidak bisa diketahui. Singkatnya, kebenaran masalah ini sangat berat sehingga bahkan kakek yang telah melewati masalah besar pun tertipu oleh mereka, dan tidak tertahankan. Sekarang, kakek mau mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Apa yang menyebabkan kakek ingin bicara hal itu? Ketika Ricky Mo pulih, dia menemukan bahwa dia telah sampai pintu kamar. "Tuan muda, masih belum tidur." Pelayan lain lewat. Ricky Mo melirik pelayan itu. "Keluarga Mo memiliki banyak orang dan banyak pelayan. Tapi apa begitu banyak orang apa hubungan dengannya?" Melihat ke belakang, dia melihat pintu di depannya. Hanya wanita di ruangan ini yang memberinya ketenangan pikiran. Dia mendorong pintu dan Amanda Mu segera datang. "Bagaimana? Apa yang kakek katakan kepadamu? Apakah kamu pikir dia juga aneh?" Jelas dia telah menunggunya kembali, jadi dia hanya terus bertanya begitu dia memasuki pintu. Ricky Mo baru saja masuk ke kamar tanpa bicara. Amanda Mu menatap ekspresinya dan menemukan bahwa dia sejak kembali dari kamar kakek Mo, menjadi agak aneh. Bersambung.